Selamat pagi anak-anak kelas 1. Pagi ini kita akan belajar PPKN dengan unit yang baru ya. Unit kedua yaitu aturan di sekitarku. Aturan di sekitarku. Ya, kita akan belajar mengenai aturan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang Ibu Belin mau tanya dulu nih. Ya, adakah anak-anak yang tahu apa ya artinya aturan? Apa ya artinya aturan? Iya, aturan adalah sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh seseorang maupun bersama-sama untuk dituruti, ditaati, dan dijalankan dengan sepenuh hati. Oke, sekarang Ibu Elin mau tanya lagi nih. Aturan ada di mana saja ya? Good, di semua tempat Ibu Elin, betul. Di semua tempat mempunyai aturannya masing-masing. Contohnya, ada aturan di rumah, di sekolah, di gereja, di jalan, di lingkungan sekitar, maupun saat belajar daring. Dan setiap aturan di berbagai tempat berbeda-beda ya. Oke, nah sekarang Ibu Elin mau tanya lagi nih. Kira-kira apa ya tujuan dibuatnya aturan? Adakah yang tahu? Iya, betul. Tujuannya dibuatnya aturan supaya masyarakat, supaya kita, supaya papa mama, semuanya ya kita bisa hidup disiplin, kita bisa hidup taat, ya bertanggung jawab, tepat waktu, teratur, tertib. Wow, banyak sekali ya tujuannya ya. Nah, hari ini kita akan belajar kita akan fokus kepada 3 jenis peraturan ya. Maksudnya 3 tempat yang mempunyai aturan, yaitu di sekolah, di rumah, dan saat belajar daring. Ya, kita akan fokus ke 3 bagian ini. Oke, yang pertama ini kita akan bahas aturan saat belajar daring dulu ya. Nah, contoh aturannya seperti ini. Yang pertama, mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal. Ya, pasti anak-anak sudah tahu ya jadwal pembelajaran kita ya. Pertama, pagi-pagi kita devosi, lalu menonton video dan mengikuti Zoom. Betul, mengikuti Zoom semuanya tepat waktu. Ya, menonton video tepat waktu, membuat refleksi tepat waktu, mengikuti Zoom tepat waktu. Ya, oke. Nah, contoh yang kedua nih. Mengikuti peraturan kelas saat Zoom meeting. Mengikuti atau menjalankan peraturan kelas saat Zoom meeting. Contohnya apa saja ya? Contohnya, pertama, saat Zoom meeting bertemu dengan ibu guru, anak-anak wajib membuka kamera. Oke, ketika ditanyakan oleh ibu guru, anak-anak semua unmute atau mute? Unmute ya, supaya bisa terdengar suaranya. Dan ketika anak-anak yang lain berbicara, anak-anak harus unmute atau mute? Betul, mute, supaya teman-teman kita bisa berbicara dengan jelas ya, suaranya terdengar dengan jelas. Good. Lalu, menggunakan seragam sekolah, itu wajib ya. Kita menggunakan seragam sekolah saat Zoom meeting, saat pembelajaran setiap harinya. Lalu, ada lagi, menggunakan nama asli. Ya, ibu guru semuanya sudah mengingatkan anak-anak untuk menggunakan nama asli. Tujuannya supaya apa? Supaya ibu guru bisa mengenali nih. Ya, apalagi ketika tidak buka kamera. Wah, mungkin ibu guru akan kebingungan ya memanggil nama anak-anak ya. Gunakan nama asli. Lalu raise hand jika ingin bertanya. Mendengarkan guru ataupun siswa lain saat berbicara. Duduk dengan tenang dan rapi. Wah, itu sangat penting supaya anak-anak bisa fokus, bisa mencatat. Nah, yang terpenting lagi nih, tidak keluar Zoom meeting sebelum pembelajaran berakhir. Tidak keluar Zoom, tidak masuk keluar Zoom ya. Sebelum selesai anak-anak harus tetap di dalam Zoom. Nah, itu contoh peraturan kita saat belajar daring. Ya, anak-anak pasti sudah familiar. Oke, yang kedua, contoh aturan saat belajar di sekolah. Ya, ada datang ke sekolah tepat waktu, menggunakan seragam sekolah, menjaga kebersihan kelas, mendengarkan guru atau siswa saat berbicara, tidak boleh menyontek saat belajar maupun saat ujian. Terus dilarang makan. Nah,
pentingnya ini tidak boleh makan saat belajar. Terus dilarang tidur. Ya, tidak boleh tidur di kelas apalagi saat pembelajaran. Lalu hendaknya meminta izin ketika ingin pergi ke toilet, ya, izin kepada ibu guru. Oke, itu aturan di sekolah. Sekarang kita lihat aturan di rumah nih. Nah, contohnya saja. Bangun pagi, ya, di rumah misalkan mempunyai aturan harus bangun pagi, harus tidur siang, tidur malamnya jam 9 atau jam 8 malam, ya. Lalu ada mandi sendiri. Ya, ketika mandi sendiri, apa yang kita lakukan? Ya, sikat gigi, cuci muka, keramas, sabunan, ya. Oke, lalu memberitahu jika hendak ingin keluar rumah, ya, memberitahu kepada orang tua maupun orang-orang yang di rumah. Lalu ada menjaga kebersihan rumah, contohnya di kamar, ruang tamu, ruang keluarga, kamar mandi, halaman rumah, ya, kita harus menjaga kebersihan rumah. Lalu mengerjakan PR jika ada PR dari ibu guru. Merapikan mainan setelah digunakan supaya apa? Supaya rumah tetap bersih, ya, tetap rapi. Ya, itu contoh aturan yang ada di rumah. Nah, bagaimana? Anak-anak sudah tahu ya kira-kira contoh aturan-aturan yang ada saat belajar daring di sekolah maupun di rumah, ya. Nah, anak-anak kita tahu ya sekarang jika aturan itu harus dituruti, ditaati, dan dijalankan dengan baik. Tujuannya juga baik, supaya apa? Supaya kita hidup disiplin, teratur, bertanggung jawab, tepat waktu, dan masih banyak lainnya. Nah, kira-kira mengapa ya Ibu Elin kita harus hidup taat? Kenapa ya kita harus taat terhadap aturan? Kenapa kita harus menjalankan aturan itu di sekolah, di gereja, di rumah, maupun saat belajar daring? Kenapa ya? Karena anak-anak, ya, Allah sudah menciptakan kita. Kita ini adalah ciptaan, ya. Ketika Allah menciptakan kita, kita diberikan tanggung jawab untuk dapat menjalankan hidup dengan baik, ya. Allah menciptakan kita dan kita diberikan tanggung jawab. Nah, salah satunya adalah dengan menjalankan atau menaati peraturan yang ada di sekitar, ya. Allah menginginkan kita untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya dengan menjalankan aturan yang ada di sekitar kita. Coba, sekarang Ibu Elin mau mengajak anak-anak semua buka Kolose 3 ayat 23. Ya, buka Kolose 3 ayat 23. Ibu Elin akan bacakan, anak-anak ikut membaca dari rumah ya. Oke, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi, ketika kita menaati peraturan, untuk siapa? Apakah untuk diri kita sendiri? Apakah untuk menyenangkan papa dan mama? Tidak ya, tentunya untuk menyenangkan Tuhan sebagai bentuk kita bertanggung jawab atas hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang Ibu Elin kasih tugas untuk anak-anak kerjakan ya. Pertanyaan pertama, apa saja aturan yang ada di rumahmu? Ya, aturan yang sering anak-anak lakukan di rumah. Nah, lalu pertanyaan kedua, sudahkah kamu menaati peraturan yang ada di rumah? Jika sudah, silakan tulis sudah. Jika belum, tulis belum. Paham? Bisa ya? Nanti kita akan bahas bersama-sama saat pertemuan Zoom. Baiklah, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu Elin. God bless you. Bye.